mantap banget Mas. Nah, nyambung nih dengan pesan Pak Gubernur tentang kebermanfaatan. Boleh nggak sih Mas, Bang Hendra, kita tahu eh, dari sisi masyarakat, mungkin boleh dari sisi jumlahnya atau dari kesan mereka. Ya yang mohon maaf mungkin sebelumnya belum ada kegiatan atau sebelumnya tadi kena pandemi atau ya kita mungkin Bang Ya, Hendra lebih ini tentang kendala itu dan hadirnya rumah tamadun kebermanfaatan apa dan kepada siapa berapa banyak serta apa sih kesan yang terbaik dan itu buat Bang Hendra ngerasa wah luar biasa ya banyak banget nih yang terima manfaat ini mungkin boleh diceritakan Bang. ya. Jadi adanya rumah tamadun itu memiliki domino efek lah, yang selain terhadap lingkungan juga terhadap eh, kebermanfaatan bagi masyarakat. Nah dulu kan kalau nganggap sawit itu kan orientasi berpikirnya adalah buah sawit, tandan sawit. Kalau sekarang dengan kita legasikan legitimasinya bahwasanya lidi dan lain sebagainya dari persawitan itu bisa menghasilkan cuan lain loh, lebih loh gitu. Jadi domino ini menjadi sebuah gerakan bersama. Yang lain juga ya udah, kalau udah dodos jangan dibuang itu lidinya. Nah bahkan lidinya saja Mas itu bahkan dari luar dari provinsi kita yang beli masuk ke kebun-kebunnya masyarakat. Oh lidinya ada Pak, ya langsung dibeli. Jadi masyarakat langsung transaksi di situ. Yang ya saya tidak katakan itu adalah ide dari rumah tamadun, bukan seperti itu, tapi ini menjadi gerakan yang bermanfaat bersama dan di situ ada sebuah kesenangan. Karena apa? Masyarakat itu tidak hanya lagi dodos buang itu pelepah, tapi sekarang dodos ambil lidinya, bahkan daunnya dikasih ke ternak misal gitu. Iya, jadi pelepahnya itu dijadikan kayak kre ya gitu ya. Jadi semuanya jadi punya manfaat dari sawit. Dan itu silakan gitu kan. Jadi banyak sekali masyarakat berkata luar biasa ya, ternyata sawit itu tidak hanya buah gitu. Nah ini yang paling saya terenyuh itu adalah ketika itu tadi nggak perlu lagi menjual sana kemari lidi itu gitu. Sudah ada pembeli datang langsung, lu punya lidi sekilo sekian dibayar berapapun. Nah, kalau ingin punya kali-kalinya harga lebih dari lidinya ya silakan buat piring, ya kan? Akan ada lagi turunan-turunan produk lainnya yang mendapatkan cuan lebih. Yang saya rasakan manfaatnya di situ. Masyarakat terbuka tuh. Ada sisi lain dari buah sawit yang harus dimanfaatkan gitu. Nah, itu Mas. Baik, luar biasa Mas. Jadi apa ya? Saya bertanya ini merinding saya Mas. Terharu gitu apa? Banyak banget yang dapat manfaatnya gitu. Nah, Ya kalau sebentar kalau dari tim kerja pekerja ya lebih lagi kan. ya mungkin boleh tuh Apalagi Mas. mohon izin menyelah saya takut lupa. Nah, juga kita akhirnya membuka lapangan pekerjaan baru. KUB kelompok usaha bersama baru, KUB kelompok masyarakat yang baru. Iya, kenapa? Contohnya saya itu punya pekerja ada 12 orang gitu kan. Jadi yang ini kan akhirnya mengurai itu pengangguran. Jadi ketika kurvanya pengangguran turun kan pendapatan naik gitu kan. Jadi terjadi stabilitas seperti itu. Itu Mas. Ya, terima Siap. kasih. Wis. Efek domino dapat, sisi tenaga kerja pun terserap. Begitu Mas ya, luar biasa. Nah, tapi ini Mas, kita perlu ya mungkin sama-sama kita ketahui lah, gerakan ini tuh belum banyak yang berkenan untuk mempelopori gitu. Dan yang sama-sama kita tahu saat ini boleh kita bilang cukup sulit nih Mas mencari kerja di negeri kita. Nah, jadi boleh nggak kita bahas ini Mas? Kepada anak muda selain mencari pekerjaan, UKMK ini bisa jadi salah satu solusi loh. Nah mungkin dari sisi Mas Hendra bisa nggak memberikan satu motivasi kepada anak muda, mungkin dari sisi sehingga dari sisi kemauan anak muda tuh mau Mas. Nanti mungkin after yang capture kemauan ini kita akan bahas nih tata caranya, gimana sih mengawalinya. Contoh saya adalah pemuda hidup di sawit juga dari Kalimantan Tengah nih. Di Kalimantan Tengah belum ada Mas yang ngawali ini misalnya kan. Nah itu
saya harus seperti apa. Nah itu mungkin nanti kita bahas di capture berikutnya. Tapi di saat ini izin Mas Hendra berkenan untuk Bang Hendra berkenan menjelaskan ayo apa yang jadi kemauan, apa yang jadi motivasi sehingga anak muda tuh mau gitu. Ya. Ajakan apa gitu. Silahkan Bang. Jadi saya adalah pelaku. Saya ngalami sendiri ketika tamat kuliah S1 nih ceritanya, ya kan? Jadi ingin lamar pekerja sana, waduh. Ada pun pekerjaan dengan gaji mohon maaf saat itu yang tidak sesuai dengan grade kita. Begitu Mas. Jadi seorang pemuda desa yang baru tamat kembali ke desa dengan semangat untuk memperjuangkan desanya. Ya, saat itu ya kita tuh harus menghilangkan gengsi lah. Umpama orang berlari ya mundur selangkah ke belakang dikit, satu langkah nggak apa-apa untuk tanjakan maju yang lebih ke depannya. Jadi saya ngalami, jadi saat itu saya jadi pengangguran gitu. Nah, ketika kondisi yang seperti ini, kebutuhan yang mendesak, ya kita kan saat itu harus nikah juga ya. Akhirnya yang saya lakukan pertama adalah mengurangi ego kegengsian saya. Apalagi di kampung, alah tamat S1 masa kerjanya kayak gini. Bagi pemuda yang punya energi, kita ini kan yang sangat-sangat sedang produktifnya itu. Ya udah, pertama pemuda harus urangi gengsinya. Yang saya lakukan seperti itu. Langkah pertamanya. Kedua, pandanglah sesuatu itu dari sisi yang lainnya. Yang saya maksud tadi adalah ya kalau bicara sawit kan orang pasti memanfaatkan TBS-nya ada, tanda buah segarnya atau buahnya dodos gitu ya. Nah saya ya nggak mau seperti itu berpikir. Kritis berpikir kita yang dibina di kampus di sekolah ya harus saya terapkan dalam kehidupan saya sehingga saya keluar dari kondisi-kondisi yang tidak mengenakkan saat itu. Maka sebagai pemuda energi saya punya, saya harus berwirausaha. Nah tentu kan ini sebuah keputusan besar. Tapi karena saya tadi awalnya udah nurun nih gengsi, apalagi ditambah dengan menghasilkan cuan dari itu, nerimanya ditambah lagi kita yang ngatur waktunya, terus kita yang ngatur strateginya gitu. Walaupun kecil UKMK kita, perusahaan kita adalah pimpinannya. Jadi muncul lagi motivasi baru. Ternyata kata Rasulullah 9 dari 10 mata pencarian itu adalah dari berwirausaha. Nah, jadi selalu memberikan motivasi terhadap diri sendiri. Ya hari ini nggak apa-apa, bersakit-sakit dulu. Nah teman-teman pemuda kita yang kondisi ini harus kita saling pahami. Apalagi kedepannya sawit ini kan tidak ada habisnya. Jadi daripada cari pekerjaan, buatlah lapangan pekerjaan. Nah teman-teman lain harus mudah-mudahan ya termotivasi ambil. Nah, sekarang sawit itu bagi kami di Rumah Tamadun bahkan daunnya jadi teh gitu. Jadi juga minyak jelantahnya sawit itu juga kita jadikan lilin aromaterapi. Kita jadikan sabun, jadikan parfum, jadikan kotak tisu, jadikan tas dan sebagainya. Nah kalau kita hitung-hitungnya ini kan itu di atas gaji PNS gitu, ASN gitu. Nah, ini motivasi ini karena masyarakat dan tidak bisa dipungkiri belum semuanya mendengarkan apa yang saya sampaikan atau belum semuanya mengetahui ini. Nah tugas saya adalah mengerangkul nih, ngajak nih, membuka kesempatan nih, memberikan peluang. Ayo ketika dirimu masih bingung nih di persimpangan dilema mau kerja apa, ke depan seperti apa, ingat ketika kita jalani itu wirausaha, apalagi sawit yang sustainable, yang tadinya juga jumlahnya begitu besar, beralih ke UKMK sawit. Kalau gimana caranya? Ya kita juga di Rumah Tamadun ada sub unit bagian workshop, yaitu kita bisa memberikan pelatihan workshop dan sebagainya. Itu Mas. Baik, terima kasih. Wah ini mungkin kalau setelah ini rekan-rekan Hai Sawit TV udah mendengarkan, jadi salah satu opsi baru dan motivasi baru bagaimana pemuda ini bisa memilih jalan ini juga loh gitu. Nah
Baik, katakanlah sudah ada yang berkenan nih Mas. Memang apa ya? Itu memang butuh motivasi, butuh role model. Sudah hadir Bang Hendra sebagai role model katakan. Tapi mereka pasti bertanya, kita harus mulai dari mana? Contoh paling simpelnya adalah kita tidak punya keterampilan. Nah, apakah di kondisi ini Rumah Tamadun bisa hadir, katakanlah memberikan workshop atau bimbingan teknis terhadap pemuda-pemuda yang siap untuk apa ya? Untuk membuka juga UKMK di provinsi lain gitu Bang. Mungkin dari Bang Hendra itu dulu bisa dijelaskan Bang dari sisi teknis atau keterampilan lah khususnya membuat ini, apakah Rumah Tamadun tadi dengan adanya divisi workshop begitu Bang siap hadir untuk seluruh pemuda di Indonesia, dan keterampilan apa yang akan diberikan gitu Bang. Silakan. Ya, baik. Nah, tadi ya, bagaimana kita untuk memulai. Nah, alhamdulillah kita sampai hari ini juga sudah membina beberapa provinsi dan daerah juga lewat sub unit yang kita bentuk, yaitu bidang workshop. Nah, kami siap dalam tanda kutip diundang atau dimintai atau datang ke tempat kami. 2022 lalu kami menerima dari kampus Universitas Riau, UNRI, itu dalam program mereka itu Wirausaha Kampus Merdeka. Nah, jadi kami salah satu sasaran dimagangkannya mahasiswa kewirausahaan dari Fakultas Ekonomi saat itu, ya kami terima selama 2 bulan, dan mereka belajar ke kita dan kami juga belajar sama mereka. Akhirnya mereka tahu dan bisa berproses tentang yang tadi peluang UKMK di bidang persawitan. Nah, itu. Kemudian juga sampai hari ini alhamdulillah kami siap kapanpun diminta atau datang ke tempat kami, siap memberikan workshop untuk teman-teman yang ingin melihat peluang besar dari persawitan terutama bagi pemuda. Nah, hari ini juga saya memberikan enggak hanya pemuda loh Mas. Kita juga bekerja sama dengan kampus-kampus, salah satunya dengan 3 guru besar saya juga, prof saya. Ada Prof Sri, Prof Hamdi, boleh ya disebut ya, Prof Detri dari kampus Universitas Islam Riau. Mereka juga pengabdiannya ke kita untuk membantu agar ini menjadi gerakan masyarakat, biar orang melek juga nih ke sawit. Ada loh ini, ada peluang besar, sayang sekali kenapa di mana kita boleh ya tentang pendapatan sedikit. Usia muda di mana lagi kita mendapatkan sekian puluh juta per bulan, ngasih ke orang lagi kita. Ya lewat pekerja-pekerja kita. Nah, kesenangan itu nggak akan didapat gitu, kalau kita tidak memulai dari sekarang. Salah satunya adalah dalam memanfaatkan UKMK sawit gitu. Nah, silakan. Kami alhamdulillah juga sudah diundang dengan beberapa provinsi Mas. Saya sudah sampai ke Papua melakukan workshop ini dengan Mas Endri kemarin. Juga udah sampai ke Palu, Kalimantan juga, ke Samarinda, ke Banjarmasin. Juga saya sudah nge-workshop, ngelatih sampai ke Padang. Sampai kalau Riau udah hampir semua. Kemudian juga ke Medan dan sebagainya. Jadi kalau pertanyaannya gimana untuk memulai, ya mari kita duduk bersama atau datang ke Rumah Tamadun. Kami siap memberikan edukasi ini. Siap. Baik, terima kasih Bang nih Bang. Terbuka Bang ya dengan siapapun. Buka banget. Baik. Nah, berikutnya pasti orang akan bertanya gini Bang. Oke, kita udah bisa nih melakukan, tapi kita tidak punya akses untuk memasarkan. Apakah Rumah Tamadun juga hadir untuk menjadi mungkin penengah dengan antara UKMK yang baru berdiri dengan pasar yang selama ini sangat tinggi dalam menyerap produk dari UKMK sawit ini Bang? Ya, sebagai grade point dan bonus ini. Jadi setiap yang kita berikan workshop, ketika produknya after follow up dari kegiatan workshop kita berikan itu, atau mereka yang datang belajar ke tempat kita, ya satu lagi juga kita banyak membimbing skripsi mahasiswa ya tentang ini. Jadi kita berikan layanan, kita beli itu produknya. Nah, jadi kita setelah sesuai dengan standar kita, kurasi akhirnya kita siap beli. Jadi kita kan udah punya tempat jual nih yang saya sebut galeri tadi.
ya kan? Juga kita juga punya mitra-mitra lain dengan asosiasi, dengan BPD BKS, dengan Pertamina Hulu Roka, dengan perusahaan-perusahaan sawit, dengan pemerintah daerah dan provinsi, pemerintah pusat, gitu kan. Jadi mereka selalu meminta nih produk-produknya. Selain yang datang offline di toko kita atau galeri kita. Nah, jadi kita sering juga kekurangan produk-produk. Nah, makanya ketika serius nih, dalam kami selalu mengatakan program workshop kami itu adalah program berkelanjutan. Ada coach programnya, ada pembinaan lanjutan yang diakhiri dengan kurasi. Sebagai contoh, BPD memberikan peluang untuk workshop di satu tempat petani sawit. Kami transfer knowledge, transfer skill. Setelah ini jadi, kami komunikasi dengan perusahaan daerah lainnya kayak Pertamina Hulu Rokan yang pernah kami lakukan. Ini boleh ya disampaikan ya. Jadi follow up itu ada selama 6 bulan agar produk ini layak untuk dijual, laku di pasaran dengan standar Rumah Tamadun. Yang tadi kalau bicara, oh kami sudah mau nih, sudah bisa nih, sudah mampu, gimana untuk jual? Ini kami punya program selama 6 bulan. 6 bulan seperti apa? Setelah tadi misalnya workshopnya dibantu didukung oleh BPD PKS lewat asosiasi baik Samade, Apkasindo dan sebagainya, kami yang memberikan pelatihan di situ. Lalu kegiatan 2 bulan selanjutnya kita kan bentuk kelompok nih. Ya, 2 bulan selanjutnya kita berikan PR produksi sesuai yang kita latih. Misalnya dalam membuat tas dari lidi atau membuat kotak tisu dari lidi dan produk-produk lainnya. Nah, maka 2 bulan ke depannya kita akan turun lagi ke kelompok yang udah kita latih. Kita lihat bagaimana prosesnya. Oh, ini kurang, gimana standarnya bagus. Bagaimana talinya harus seperti ini tasnya. Nah, diperbaiki selama 2 hari. 2 bulan ke depannya kita akan mulai lagi melihat QC, misalnya finishingnya. Sampai 2 bulan terakhir itu kita kurasi. Kalau produk ini dari kelompok ini sudah memenuhi standar, ya kita pajang di galeri, minat pasarnya tinggi, ya udah kita beli. Jadi tidak hanya muluk-muluk kita transfer knowledge, pemahaman tentang persawitan tadi, olahan produknya, juga kita berikan skillnya, juga kita bantu pemasarannya. Sekomplit itu. Ini luar biasa banget sih, Mas. Ya. Jadi apa ya? Ya tidak ada lagi alasan untuk tidak ada aktivitas gitu. Artinya boleh seseorang akan melamar kerja tapi kemudian tidak ada yang lolos, terus ya putus asa. Itu menurut kita dengan obrolan kita hari ini gitu, Bang. Ini membuka banget sih. Ini informasi yang luar biasa untuk untuk ya teman-teman di seluruh Indonesia lah terkait sawit begitu. Nah, tentu tadi dari sisi Bang Hendra sudah menjelaskan kita akan transfer knowledge, kemudian pembinaan selama 6 bulan, termasuk diakhiri dengan kurasi dan apakah ini layak standar atau tidak, bahkan sampai memasarkannya juga dari Rumah Tamadun. Kedepannya kira-kira, Bang, kalau yang melihat Hai Sawit TV ini dari sisi konsumennya nih, kalau tadi kita cerita yang akan mengikuti Rumah Tamadun, nah sekarang dari sisi konsumennya, boleh jadi ada konsumen-konsumen baru yang selama ini belum pernah berkontak dengan Rumah Tamadun. Ada nggak akses atau kemudahan, Bang, untuk misalnya bisa ya seperti yang udah ada di sebelah Bang Hendra, saya pengen beli tas dari sawit nih, atau saya ingin beli piring dari sawit, atau produk-produk, mungkin Bang Hendra boleh jelaskan di capture ini produk apa saja yang dihasilkan dari Rumah Tamadun. Kemudian apakah sudah ada di platform pembelian seperti Shopee, Tokped atau lain sebagainya, atau Rumah Tamadun punya platform sendiri yang itu bisa diakses? Silahkan, Bang. Jadi sebelum saya jawab yang di situ, saya akan sampaikan dulu turunan produknya apa aja. Boleh, siap. Ya kan? Karena visi Rumah Tamadun itu adalah menjadi pusat aneka kerajinan sawit dunia. Yang dulu awalnya Mas cikal bakalnya tuh visinya adalah untuk menjadi pusat aneka kerajinan Melayu, yang saya bilang tanjak kan. Tapi karena saya melihat ada sisi lain yang harus digembosi, harus dibesarkan, maka kita sepakat merubah ini. Nah, maka turunan produk dari limbah sawit
di Rumah Tamadun itu tuh ada berbagai jenis kerajinan. Ada tas. Tas ini kalau kita runut lagi berbagai model lagi. Ada tas untuk laki-laki. Segmen usia juga kita mainkan. Segmen usia yang notabene-nya remaja, itu model tasnya kita sesuaikan. Seperti itu. Tempat handphone anak-anak remaja tuh kan tidak suka yang besar-besar, yang gede-gede, yang ribet-ribet, ya simple. Kayak tempat handphone yang kecil-kecil itu kita punya. Kemudian segmen pasar tasnya untuk ibu-ibu, apalagi ibu-ibu pengajian, salita, itu ada lagi. Kita main di warna, di model yang glamour sedikit dengan menggunakan aksesoris tertentu. Nah, untuk para remaja laki-laki, pekerja kantor, begitu kita sesuaikan dengan itu, baru satu tas. Selain gender, juga segmen dari usia dan pekerja mereka. Kemudian kami juga punya mengkonversi tadi piring sawit, mangkuk lidi sawit, tempat buah lidi sawit, bakul nasi buah sawit, keranjang sawit, kemudian juga ada untuk sarung lampu sawit, ini dari lidi semua. Dan juga ukurannya lagi, ada mangkuk kecil dari besar sampai kecil bertingkat-tingkat, itu baru perpiringan gitu dari lidi sawit. Kemudian juga kita punya tadi dari tas jinjing, tas laptop gitu, terus kotak tisu yang kecil, besar, warna ini, kombinasi dengan songket, kombinasi dengan kulit dan sebagainya. Juga kita punya sama ini hasil dari magangnya adik-adik juga ke kita, hasil kerjasama kita dengan adik-adik mahasiswa, juga kita menghasilkan teh dari daun sawit, sendal dari lidi sawit, kemudian juga pokoknya banyak. Ada lilin aromaterapi dari sawit, biskuit dari sawit, ada gula merah sawit, dan aneka produk-produk lainnya. Nah, di mana untuk mendapatkannya? Ya, jadi pertama secara offline boleh langsung ke toko kita di Jalan Merdeka, boleh ya, di Galeri Rumah Tamadun, Jalan Merdeka, Bagan Sepapi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, atau lewat platform digital kita, ada website koijualin.rumah tamadun, atau Instagram kita Rumah Tamadun, atau susah-susah googling aja Rumah Tamadun, nanti ada di Shopee-nya dan platform digital lain, e-commerce lainnya, atau nomor WA kita juga, WhatsApp bisnis kita juga ada tuh keterangannya. Lebih kalau yang nggak suka ribet-ribet, ya udah ambil nomor handphone saya, di WhatsApp bisnis saya itu sudah ada galerinya, tinggal masuk keranjang, sudah ada di situ kirisnya dan sebagainya, di 0852 7229 5624 gitu. Jadi mudah sih didapat. Baik Bang. Artinya apa ya? Ya, untuk penonton baru yang ingin produk-produk sawit itu juga sudah ready Bang ya. Artinya sudah siap lah untuk dengan mudah. Wah, kita belum sempat ke Riau nih. Ya. Sudah siap dari sisi online. Oh, kita lagi kunjungan ke Riau, ya udah sekalian lihat galeri yang secara lengkap lebih utuh begitu. Baik Bang. Nah, yang berikutnya adalah apa sih Bang peran yang sudah pernah diraih nih sejak 2017 berdiri? Penghargaan apa? Mungkin pernah mewakili pemerintah atau seperti apa yang itu menaikkan promosi sawit gitu. Baik. Mungkin disilahkan Bang. Semenjak berdirinya Rumah Tamadun yang sekarang menjadi CV Rumah Tamadun, ya ada beberapa apresiasi yang kita raih. Alhamdulillah 2018 kita mendapat apresiasi sebagai, kalau di pemerintah UKMK disebut juga dengan UMKM ya, itu terbaik kedua tingkat Kabupaten Rokan Hilir saat itu. Kemudian 2019 saya mendapatkan penghargaan dari Gubernur Riau yang disebut dengan Adikria. Nah, kalau kota yang dengan predikat bersih itu dengan Adipura ya. Kalau kabupaten kota yang dengan kerajinannya bagus itu disebut Adikria. Maka kabupaten saya mendapatkan dan Rumah Tamadun mendapatkan penghargaan sebagai Adikria terbaik 1 tingkat provinsi Riau oleh Gubernur Riau. 2019 juga saya diundang oleh pemerintah Kerajaan Melaka Malaysia dalam kegiatan GZF
Grand Culture Melaka River Festival, yaitu kegiatan tahunan kepariwisataan Kerajaan Negeri Melaka di Malaysia untuk pameran. Nah, saat itu juga saya diundang di TV1 ya, TV1-nya Malaysia, karena aneh kok sawit bisa dijadikan limbahnya produk-produk gitu. Nah, kemudian juga 2019 saya juga diundang oleh KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur di Malaysia, untuk bisnis matching di Malaysia, untuk mencari temu buyer bagaimana sawit ini menjadi besar dari kondisi perubahan produk-produk tadi. Kemudian 2020 saya mendapatkan penghargaan dari Gubernur kembali saat COVID terjadi. Kita tetap eksis, Mas. Kenapa? Karena kita segmennya itu tadi adalah menggunakan pemanfaatan digital marketing ya. Jadi orang tanpa datang ke kita bisa jualkan produk, tetap eksis di e-commerce. Nah, maka 2020 kita dapat penghargaan Sidakarya. Sidakarya itu adalah UMKM terbaik setelah Adikria oleh Gubernur Riau. 2020 juga produk saya itu awal itu dibawa ke Macau oleh Gubernur Riau, ke Macau, China, untuk diekspor. Kemudian 2020 saya juga diikutkan dalam coach program eksportir oleh Kemendak bekerjasama dengan Disperindak Provinsi Riau. Akhirnya saya dapat sertifikat layak ekspor. Kemudian 2020 juga saya ikut Trade Expo Indonesia lewat hybrid saat itu. Saya juga ikut beberapa kurasi, juga kerjasama dengan perhotelan, memperluas pasar dari produk turunan saya. Ini kan baru ya, dengan juga saya mendapat kerjasama dulu dengan Sarinah, juga di Jakarta dengan Taman Mini Indonesia Indah gitu. Nah, 2021 kebetulan Reza dari tim kita mengikutkan Rumah Tamadun dalam Expo di Yogyakarta, UGM. Alhamdulillah dapat juga penghargaan terbaik ketiga UMKM tingkat nasional oleh UGM, Universitas Gadjah Mada. Kemudian 2021 juga kita dapat sertifikat hak kekayaan intelektual, sertifikat merek dagang. 2021 juga saya dipanggil untuk mendapatkan BNSP, ikut dalam Badan Nasional Sertifikat Profesi, agar saya nyampein ini tidak hanya omon-omon ya, tidak hanya ada diberikan sertifikat BNSP-nya. Kemudian 2021 juga saya ekspor kedua ke USA, Washington DC, dengan Mbak Vega, dengan mereka platform yang membantu UMKM mempromosikan produk-produknya ke Amerika. Itu alhamdulillah sejak 2021 sampai sekarang saya kirim ke sana produk ke Amerika. Kemudian 2021 juga saya kembali diundang oleh KBRI untuk kegiatan business matching, nambah buyer ya, temu buyer, dan diikut sertakan kegiatan-kegiatan dari KBRI Kuala Lumpur. 2021 saya diundang oleh Kemenlu untuk ikut dalam forum INALAC, Indonesia Amerika Latin and Caribbean, bicara sawit dari sisi pemuda, bisa dibuat seperti ini oleh Kementerian Luar Negeri. Kemudian 2022 saya juga kembali diikut sertakan dalam kegiatan tingkat provinsi, tingkat kabupaten, yaitu dalam kegiatan workshop Mas, yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Nah, 2023 saya mendapatkan penghargaan baru, yaitu Anugerah Pesona Indonesia API oleh Provinsi Riau, Dinas Pariwisata, sebagai cenderamata terpopuler Riau. Nah, dikatakanlah cendeраmatanya Riau itu apa? Ya, salah satunya adalah produk berbahan baku dari sawit. Nah, itu saya dapatkan penghargaan itu. Lalu 2023 juga saya bersama pemerintah Provinsi Riau mempromosikan persawitan ini di Melaka kembali.
yaitu dalam Riau Menyapa Dunia, Riau Expo di luar negeri. Nah, bersama dengan BPD PKS juga, dengan Asosiasi Semade, Apkasindo dan asosiasi lainnya, saya diundanglah menjadi narasumber workshop-workshop, kemudian ikut pameran-pameran oleh BPD menjadi narasumber dan sebagainya. Nah, 2024 ini insya Allah ini ke New Zealand sama ke beberapa negara negara Eropa untuk mengenalkan kebaikan sawit, bahwa sawit itu baik. Mantap, lengkap banget ya Bang Hendra. Ini udah luar biasa Bang. Jadi sudah secara utuh nih kita sampaikan kepada pemirsa Hai Sawit TV. Closing statement Bang dari Bang Hendra, yang pertama adalah tentang ayo kita semangat untuk membesarkan UKMK sawit, sama yang kedua mungkin di closing statementnya adalah kesan bareng Hai Sawit TV, dan mungkin ya itulah Bang, dengan Hai Sawit TV bagaimana ke depan. Silakan Bang Hendra. Sawit adalah permata baru bagi Indonesia yang sustainable dan memberikan dampak ekonomi dan hidup sosial kita yang lebih baik. Kami menghimbau, mengajak seluruh lapisan masyarakat terutama pemuda. Saat ini kita sedang menghadapi bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045, ditambah dengan pemerintah kita yang sudah membuka diri, membuka kesempatan dengan program-program pemberdayaan dari BPD PKS dan pemerintah lainnya, asosiasi. Maka tinggal kita lagi sebagai pemuda, apakah tetap berdiri pada persimpangan dilema mencari pekerjaan atau membuat sesuatu, membuka lapangan pekerjaan. Ketika gagal merencanakan sesuatu, maka kita sedang merencanakan kegagalan itu. Usia produktif adalah usia untuk merencanakan kebaikan masa depan. Ketika saya mendengar Hai Sawit, ada sebuah pertanyaan besar. Pertama, secara branding ini mudah sebuah konotasinya adalah menyapa. Jadi kesannya itu adalah saya cukup mengapresiasi, karena selain saya yang bergerak di UKMK, harus ada tangan-tangan lain untuk memberikan konsepsi bersama bahwa sawit itu baik. Dan pada hari ini saya langsung bertatap muka dengan Hai Sawit, menjadikan sebuah kehormatan bahwa kamu tidak sendiri. Orang luar sana, dari media, dari tidak hanya UKMK, sama memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat tentang kebermanfaatan sawit itu sendiri. Tetap maju, tetap menjadi garda terdepan. Dan saya mau ucapkan di sini juga terhadap perbankan, baik BRI juga, Bank Riau Kepri juga yang selalu support, Asosiasi Semade, Asosiasi Apkasindo, kemudian juga dari BPD PKS, Gubernur, Bupati, pemerintahan yang selalu support saya. Kemudian Pak Prabowo yang terpilih dan Pak Jokowi juga melanjutkan ini. Sawit adalah sekali lagi permata baru Indonesia yang tidak pernah habisnya. Burung irian tersangkut di kayu. Cukik sekian and thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.